Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wibowo, CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo dari SMAN 1 Kraksan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dari modul 1.4 Budaya Positif dengan judul Belajar Bermakna di Sekolah. Adapun latar belakangnya, fenomena-fenomena belajar murid saat ini adalah yang saya pahami, murid belajar hanya orientasi ke nilai, orientasi untuk mendapatkan prestasi, sehingga konsep belajar menjadi konsep yang dilakukan dengan keterpaksaan, sehingga tidak ada motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid. Lalu perlunya pembiasaan belajar harus menanamkan kebermaknaan dari dalam diri murid tersebut sehingga memiliki arti penting bagi kehidupan sehari-hari. Murid menyadari bahwa apa yang dia dapatkan di kelas dan di sekolah memiliki keterkaitan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kebermaknaan di sini maksudnya kontekstual dengan kehidupan yang ada di dalam sehari-hari murid tersebut. Jadi relate, berkesinambungan dengan kehidupan murid. Jadi belajar di sekolah tidak terputus dengan kehidupan mereka sehari-hari di masyarakat. Inilah konsep belajar bermakna yang akan menjadi aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini mencoba sesuatu yang sudah lama ada, cuma kita galakkan kembali. Belajar bermakna di sekolah adalah upaya positif kita dalam dunia pendidikan atau dunia belajar kita. Jadi kita belajar bermakna ini sudah ada dari dulu. Tapi hari ini kita berupaya untuk menumbuhkan kembali semangat untuk belajar bermakna di sekolah. Ya? Ya. Ya. Belajar bermakna di sini maksudnya adalah kita belajar. Kita menyadari bahwasanya belajar di sekolah itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Relate dengan kehidupan kita sehari-hari, kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan kita di masyarakat. Bagaimana kita menerapkan belajar bermakna ini? Kita meyakini, memahami apa yang kita pelajari di sekolah itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan kita di masyarakat. Baik, belajar bermakna di sini kita terapkan, kita praktikkan di mata pelajaran sosiologi dan sejarah. Nah, untuk mata pelajaran sosiologi, kemarin kita kan sudah memasuki materi konflik sosial. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin tahu dulu pendapat kalian tentang belajar bermakna itu seperti apa? Atau ada pendapat atau masukan kepada Pak Ali untuk melaksanakan pembelajaran bermakna di sekolah ini untuk menunjang budaya positif di sekolah SMAN 1 Kraksan ini? Tapi sebelum ke situ kan kita kalau mau wujudin belajar bermakna di sekolah tuh kita harus punya suasana di kelas atau di lingkungan kita tuh yang baik gitu. Jadi mungkin kita tuh perlu dibimbing atau gimana yang bisa nyiptain suasana kelas yang enak gitu Pak, yang iya enak buat belajar, enak buat kayak ngomong, enak intinya. Ya, jadi terima kasih masukannya. Tadi mengatakan bahwasanya belajar bermakna juga harus diimbangi dengan suasana yang kondusif, yang menyenangkan, nyaman, dan membuat di kelas itu merasa tidak jenuh. Nah, baiklah, untuk menunjang itu kita harus membuat kesepakatan bersama atau dikenal dengan keyakinan kelas agar belajar bermakna ini bisa dilaksanakan secara baik dan menyenangkan. Saya Pak. Iya, Dita. Pertama, menurut saya gotong royong. Maksudnya bergotong royong itu membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami materi pelajaran.
Ya Rizky, silahkan. Kuis refleksi untuk mempermudah saat ujian. Ya silahkan. Kerjasama yang positif. Maksudnya bagaimana? Intinya kayak ngasih tahu pelajaran yang nggak tahu tapi nggak ngasih tahu jawabannya, kayak apa ya? Kayak berusaha. Ngasih tahu tapi nggak ngasih tahu jawabannya. Ya. Kayak Pak Ari, Ya silakan Adel. kondusif, yaitu menghargai pendapat orang lain dan disiplin jika diberitahu pelajaran. Pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri malam hari di tempat sempit sangat ini. Sesungguhnya, data dapat menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Amat tidak percaya, silahkan bunuh saya. Kalau darah yang keluar dari tubuh saya itu berbau busuk, mandir, berarti saya berbohong. Kalau darah yang keluar dari tubuh saya itu berbau wangi, berarti saya benar. Dan bohong, jujur, saya pasti. Akhirnya, jauh untuk saya buktikan. Alhamdulillah, Krisnya masih pakai itu, tusukan pada dadanya sebanyak darah yang keluar dari tubuh. Pelan-pelan. Nah, itu kan garis bawahi pada bagian akhir itu strategi penuntutan maksimal 3. Nanti di situ akan disebutkan akan memberikan apakah itu hampir, apakah mereka perlu melakukan hampir sehingga mereka bisa memberdayakan batas materi itu yang menggunakan nilai-nilai karena lokal. Sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Roncena. Gimana nih teman-teman udah paham belum gimana sejarah tradisi Roncena atau nilai-nilai yang terkandung? Untuk maksud dari apresiasi nilai-nilai tradisi Roncena kepada anak muda desa Kejengan, coba yang pakai kerudung abu-abu yang di bawah lukisan. Iya nih, ayo di. Konsep budaya positif itu sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan dan sangat mendukung kepada berjalannya kegiatan belajar bermakna di sekolah. Kenapa begitu? Karena kebermaknaan di sini dapat didukung dan dapat dikendalikan dengan konsep-konsep budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Semisal kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Dengan mengetahui kebutuhan dasar tersebut, kita dapat menentukan metode atau pembelajaran yang pas bagi murid. Sehingga murid merasa belajar itu lebih menyenangkan. Dan kebermaknaan di sini akan didapatkan oleh murid dengan kita mengetahui kebutuhan dasarnya. Semisal begini. Murid yang lebih cenderung kepada kebebasan, murid tidak suka dibatasi. Jadi kita tuntun mereka, kita dampingi mereka untuk keluar dari kelas. Kegiatan di luar kelas seperti misal kegiatan mengobservasi lingkungan sosial masyarakat nelayan. Jadi kita harus mendampingi atau memantau mereka melalui sosial media atau mendampingi mereka bisa jadi. Dengan kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia tersebut yang kita praktikkan kepada murid, pembelajaran akan lebih menyenangkan, akan lebih memerdekakan murid. Selain 5 kebutuhan dasar daripada manusia, konsep budaya positif yang lain, semisal fungsi kontrol. Fungsi kontrol di sini sangat penting sekali untuk mensukseskan daripada pembelajaran bermakna di sekolah. Kenapa? Dengan fungsi kontrol manajerial misalnya manajerial, kita bisa mengkontrol, membangun kesadaran murid, memantau kesadaran murid, memantau kegiatan murid dengan sebagaimana mestinya dan membuat nyaman perasaan murid saat kita melakukan controlling terhadap murid. Dan juga semisal ada murid yang memang dalam tanda kutip tidak mau untuk diarahkan, kita bisa melakukan segitiga restitusi.
dengan menumbuhkan kesadaran mereka, menumbuhkan kembali minat mereka dengan melakukan segitiga restitusi yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 budaya positif. Itulah budaya positif yang sangat mendukung konsep belajar bermakna yang saya jadikan aksi nyata di modul 1.4. Dari tugas-tugas yang dikasih Pak Arif, video-video yang dikasih Pak Arif itu, jadi kita tuh jadi ngerasain mungkin secara tidak langsung, tapi feelingnya kita tuh dapat banget, ngerasa banget kalau wah parah banget sih, kayak kesenjangan sosial antara kayak di kota-kota besar tuh ternyata makin parah gitu. Jadi rasa empati kita tuh ngerasa kayak diuji banget, kayak ngerasa banget gitu sih. Yang sekiranya kota-kota besar tuh gak ada masalah, ternyata masalahnya tuh seperti itu sih. Jadi dari video yang dikasih Pak Ari itu kita juga ngelatih rasa empati kita sih. Jadi saya paham tentang belajar bermakna dengan nonton video atau film dokumenter Rayuan Pulau Palsu. Saya ikut merasakan kesedihan yang dialami masyarakat Muara Angke. Pak Ari Wibowo coba memperluas hal itu dengan maksud kebermaknaan pembelajaran. Di mana kebermaknaan pembelajaran dalam ilmu sosiologi kita pahami sebagai hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu, saya juga membagikan bersama teman-teman JGP yang lain konsep-konsep budaya positif kepada para guru, para dewan guru, dan para staf untuk membiasakan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Keraksaan, alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah, dan ridhonya. Siang ini dengan berbahagia kami diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Keraksaan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku guru besar kita, sang revolusioner, prototipe pendidikan yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Keraksaan, serta kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan di siang ini. Kami mohon izin untuk berbagi sedikit apa yang telah kami pelajari selama di pendidikan guru penggerak tahun 2021-2022. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, mari kita simak bersama-sama. Mari kita beri aplaus untuk Bu Anissa. Ya, settingan. Silakan aja. Sudah ya, next. Apa sih itu budaya positif? Ya, budaya dari kata cara hidup bersama. Jadi di sini kami calon guru penggerak, di sini kita belajar bahwa kami dituntut untuk memiliki nilai dan peran. Yang nilai dan peran itu ada banyak hal, ada berkolaboratif, kemudian salah satunya yang di situ yang ingin kami angkat adalah berpihak kepada murid. Sehingga tujuan kita sebagai guru untuk mendidik siswa adalah kita akan jadikan atau kita akan bersama-sama mengajak siswa kita untuk menjadi seorang pelajar berprofil Pancasila. Profil Pancasila itu seperti apa sih gitu ya? Profil Pancasila itu seperti yang
sudah ada dan sudah pernah disampaikan oleh Bu Kiki pada waktu itu ketika praktik baik. Ada enam profil Pancasila yang akan kita jadikan sebagai profil pelajar kita di masa yang akan datang. Nah, maka sosok profil Pancasila adalah target kita, sehingga dalam mewujudkannya kami sebagai CGP belajar untuk memiliki nilai-nilai dan peran itu. Maka berpihak kepada murid itulah nanti yang akan kita coba angkat di sini sebagai budaya positif. Ya, budaya positif bisa diartikan sebagai menanamkan cara hidup kepada para murid kita sehingga mereka merasa aman dan nyaman belajar di sekolah kita di sini, sehingga merdeka belajar yang digaungkan oleh Mas Menteri, yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia untuk saat ini dan yang akan datang akan dapat kita capai. Pada hari ini menu utama yang akan kita sajikan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mari kita ke pertama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu yang berbahagia, cobalah sekarang kita kepalkan tangan. Kita misalkan di tangan kita sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Misalkan apa ya? Berlian mungkin, atau sesuatu yang berharga dari Bapak Ibu semua di sini. Apabila apa yang sedang kita genggam untuk saat ini dengan kuat ini diminta oleh teman kita atau orang lain dengan membuka, dan akan diminta itu apa isi yang ada di dalam tangan kita itu, pertahankan dengan sekuat tenaga. Kira-kira gitu ya, kira-kira apakah itu akan langsung kita kasihkan gitu saja, ini sesuatu yang berharga saya kasihkan begitu saja, atau kita beri kesempatan kepada orang lain atau teman kita tadi untuk membuka kepalan tangan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sesuatu yang berharga itu apakah akan langsung kita berikan, atau kita akan bagaimana? Ada yang berikan. Bagaimana Bu Santi? Lihat konteks. Barang berharga yang Bapak Ibu miliki, sesuatu, dan akan diminta paksa mungkin, atau silakan, ini sesuatu yang dipertahankan atau sesuatu yang berharga yang kita miliki. Ya, pasti akan banyak versi gitu ya. Akan banyak versi dari masing-masing kita gitu. Ya, kalau dari Bu Santi bilang lihat dulu konteksnya, siapa yang minta gitu ya. Lihat dulu apa yang isinya di sini, untuk apa tujuannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, segala sesuatunya jika itu sudah bermula dari diri sendiri gitu ya, bukan dari luar, motivasinya dari luar atau dari diri sendiri, itu akan berbeda. Jika sesuatu yang kita miliki dan ingin memang kita sampaikan atau kita sharing kepada teman atau orang lain atau orang yang kita sukai atau orang lain, maka itulah mungkin sesuatu yang bisa kita berikan dengan tulus begitu ya. Tetapi jika sesuatu itu prinsipil atau memiliki, yang kita miliki, kemudian ada orang lain atau orang luar untuk memaksa mengambil, pasti secara manusiawi orang itu akan berusaha untuk mempertahankan. Karena apa? Karena sejatinya itulah manusia. Manusia itu memiliki apa yang mereka ingin pertahankan, prinsip manusia. Nah, dari itu Bapak Ibu, di sini
budaya positif perubahan paradigma ini yang akan kita ubah. Paradigma ini yang akan kita ubah. Seperti anak dalam belajar. Ketika anak dalam belajar, apa motivasi anak itu belajar? Apakah keinginannya sendiri? Ataukah motivasi dari bapak ibu guru yang menginginkan anak harus paham ini, anak harus bisa matematika? Matematika itu penting loh, matematika itu untuk pelajaran, untuk kehidupan dan selanjutnya. Padahal tidak semuanya orang itu termotivasi akan matematika. Bisa jadi termotivasi untuk melukis, termotivasi untuk membuat eksperimen yang lain. Maka dari situ budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah adalah lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu bertindak, berpikir, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu, mari saya, teman-teman CGP, dan semua guru untuk yang akan datang, apalagi secara kurikulum prototype, kita akan mengembangkan apa yang sudah kami atau kita pelajari untuk budaya positif ini. Untuk yang terakhir dari kami, ini adalah sedikit yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa stimulus-stimulus kontrol tentang dunia yang saat ini sedang beredar dan bisa dibandingkan dengan teori kontrol yang ada. Stimulus-stimulus bisa dibandingkan dengan teori kontrol. Semisal realitas atau kebutuhan manusia itu sama, padahal sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga anak-anak Bapak Ibu, kebutuhan yang mereka kebutuhan mereka saat ini itu setiap anak itu berbeda, dan kita mencoba untuk mulai memahaminya mulai dari sekarang. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal tidak. Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini mungkin persepsinya berbeda dengan apa yang saya lihat saat ini. Begitu juga dengan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Rizkiatul Muni. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih awal ya, jadi separuh tegang. Melanjutkan, jadi untuk yang kedua, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Bu Anissa, bahwa budaya positif yang bisa kita implementasikan di sekolah itu tentang disiplin diri dan teori motivasinya. Sekarang sebelum kita ke pembahasan, ada 4 pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Bagaimana cara murid disiplin? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru atau bapak kepala sekolah atau orang tua mereka? Atau mereka sendiri yang bisa mendisiplinkan dirinya? Dan mengapa begitu ya? Nah, sekarang kita pelajari ini sesuai ilmu yang sudah kami dapatkan di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Arti dari disiplin dan merdeka belajar sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kembali kami tetap menggunakan prinsip atau filosofi pendidikan sesuai dengan Bapak pendidikan kita. Beliau berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya.
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dari situ dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini membuka wawasan saya khususnya, Bapak Ibu. Selama ini kita selalu digembar-gemborkan oleh merdeka belajar. Nah, ini mumpung ada siswa, kadang-kadang siswa itu begini, merdeka belajar Bu, kita nggak belajar juga nggak apa-apa kan gitu ya. Merdeka belajar ya, nggak belajar ya kita merdeka aja gitu. Nah, setelah saya membaca ini, baru terpikir bahwa arti kata merdeka belajar itu juga harus diimbangi oleh disiplin diri. Disiplin, kalau misalkan disiplin diri itu belum bisa terbentuk secara intrinsik, berarti harus ada penguasa-penguasa yang bisa mendisiplinkan kita. Kalau di sekolah, bisa dari guru ataupun dari kepala sekolah dan warga lainnya yang mendukung. Nah, merdeka sendiri menurut Ki Hajar itu, ini masih belajar bahasa Jawa. Mardika iku jarwonya noramung lepasing pangrih nging uga kuat kuasa amandiri priyangga, katanya begitu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu maksud merdeka belajar. Jadi bukan berarti merdeka belajar lalu kita merdeka aja untuk tidak belajar, begitu ya Bapak Ibu. Tapi yang perlu dipahamkan kepada siswa kita, arti dari merdeka belajar itu mereka juga mempunyai komitmen atau disiplin diri untuk membuat mereka belajar secara mandiri, itu dia. Oke. Jadi bisa disimpulkan, disiplin diri di sini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang kedua, disiplin diri dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu adalah disiplin diri Bapak Ibu. Dan yang terakhir, dengan disiplin diri itu artinya siswa atau mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijaksanaan, kebajikan secara universal. Artinya disiplin diri itu mereka sudah mulai mempunyai tanggung jawab dan berusaha untuk mewujudkan sebuah tujuan berdasarkan nilai kebajikan, begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia pesan sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, itu penekanannya Bapak Ibu. Nah, motivasi itu apa saja? Sesuai dengan Dian Gosn, motivasi itu ada 3 ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, yang ketiga ini harapannya. Artinya, sebuah disiplin diri yang terbentuk dari
diri sendiri atau intrinsik yang tumbuh dari diri sendiri tanpa kita takut terhadap sesuatu atau menginginkan sesuatu, itu disebut sebagai disiplin positif. Dan harapannya Bapak Ibu, dengan kita belajar budaya positif ini, kita mampu membentuk peserta didik kita, siswa-siswa kita memiliki disiplin positif. Begitu. Oke, terima kasih. Ini bagian saya Bapak Ibu. Selanjutnya bagiannya Kak Ziki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ibu. Maaf saya dari tadi ini kalau gitu nggak keluar inspirasinya. Jadi ini bagian saya Pak Ibu, yaitu yang kelas. Tapi sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk berkontemplasi berkaitan dengan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi karena ada hubungannya dengan ini. Kita nyanyi refnya saja, refnya. Aduh, salah. Ya, gini. Refnya Budi Doremi. Ya. Bareng-bareng monggo. Melukis senja. Yang gini. Izinkan dulu. Melukis senja. Ini kita berbarengan. Ini sama. 1, 2, 3. Izinkan ku lukis senja, melukis namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Ya, jadi mengapa saya memilih ref lagu ini? Karena saya yakin itulah yang selama ini sudah dan selalu Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak. Saya luar biasa dan saya selalu Bapak Ibu ngomong tangan dulu. Jadi kita berusaha melukis senja, berusaha memberikan bintang secara analogi, metaforanya kepada anak-anak yang saat ini belajar bersama kita untuk tadi menguji disiplin positif, hingga nantinya juga berpihak kepada murid juga. Jadi di sini berpihak pada muridnya itu dari teman-teman program pendidikan guru penggerak yang disarikan dari pemikiran Ki Dewantara, yaitu berupa merdeka, tertib, damai, berupa keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas ini merupakan sebuah inovasi dari teman-teman, asalnya sih dari teman-teman ini, teman-teman KGB, komunitas guru belajar, yang itu diadopsi oleh Pak Nadiem. Jadi Pak Nadiem gandeng adiknya Najwa Shihab, kalau nggak salah punya Najwa Shihab, komunitas guru belajar, untuk bersama mengembangkan merdeka belajar versi KGB yang dipadu dengan pemikiran dari Ki Dewantara, yaitu berupa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini monggo bisa ditampilkan Bu. Jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu yang saya lakukan di 10 MIPA 5 kelasnya putrinya guru saya Pak Tommy, putrinya di kelasnya Rika ini. Kemudian berikutnya ada juga di kelas 10 IPS 2, kemudian 10 MIPA 4 dan di 10 MIPA 7. Ini beberapa aksi nyata saya yang saya lakukan berkaitan dengan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu hal-hal yang disepakati bersama, yang diusulkan dan disepakati bersama dari murid untuk murid dan dilakukan oleh murid, yang itu di bawah bimbingan kita sebagai pamongnya, sebagai orang tua mereka di sana. Artinya kita memang ada di sana, cuma kita ini memberdayakan, empower anak-anak untuk ini loh, keyakinan kelas, sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, yang kalian butuhkan, yang harus kalian usulkan, yang harus kalian kritik, kalian debat, kalian setujui, dan nantinya kalian laksanakan bersama untuk kebaikan bersama. Dan juga ini menjadi landasan ketika terjadi yang namanya perilaku malasuai, atau yang biasa kita sebut anak-anak menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah itu. Jadi di atas gambar penuh dinamika,
dari yang mendiskusikan keyakinan, usulan keyakinan, mengusulkan hingga menyampaikan ke teman-temannya. Berikutnya Bu. Jadi kalau secara resminya itu bukan secara resmi ya. Secara di ilmu yang kami dapatkan di LMS program pendidikan tunggal seperti ini. Jadi membentukkan keyakinan kelas itu harapannya memang yang dibuat oleh anak-anak itu adalah abstrak. Artinya bukan seperti ini Bapak Ibu. Saya datang 5 menit sebelum bel berbunyi, bukan seperti itu. Tapi apa intisari dari datang tepat waktu ini? Apakah intisari dari 5 menit ini? Berarti saya datang tepat waktu, saya menghargai waktu masuk sekolah. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Sesuatu yang abstrak yang kita bimbing untuk bisa dibuat oleh anak-anak. Kemudian yang berupa itu tadi pernyataan universal dan belum tadi. Ya, dan yang terakhir bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah keyakinan kelas ini bisa kita tinjau sewaktu-waktu. Misalnya suatu saat ada anak-anak kita yang ternyata mayoritas berasal daerahnya jauh, ternyata kebetulan kita dapat anak-anak yang jauh dari sekolah yang sekitar 20 kilo rata-rata 5% misalnya ini Bapak Ibu. Ya artinya keyakinan kelas yang kita buat harusnya menyelaraskan dengan kondisi dari anak-anak kita. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini bisa ditinjau sewaktu-waktu. Jadi seperti itu. Bedanya dengan peraturan itu. Artinya kalau peraturan biasanya kan lebih teknis, yang ini lebih teknis, namun teknis tapi baunya universal atau abstrak seperti itu. Kemudian yang berbeda prosedurnya seperti ini Pak Ibu. Cuma di aksi nyata saya memang keyakinan kelas belum sampai pada penandatanganan sebuah kesepakatan bersama, karena ternyata ketika kita melaksanakan benar-benar melaksanakan dinamikanya ternyata sungguh kencang. Artinya ada yang mengusulkan, ada yang mendebat, ada yang mengkritik, kemudian ada yang mengusulkan tambahan baru. Nah ini ketika kita berupaya menyusun ini ternyata ya memang proses itu penting. Artinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena memang di keyakinan kelas ini guru itu sebagai pamong yang menyupervisi, artinya tidak kita sudah itu aja yang itu kan, jadi tidak seperti itu Pak Ibu. Jadi harus benar-benar berasal dari anak, bedanya dengan konsekuensi atau sanksi seperti itu. Kemudian jadi saya masih pada tahap kedua, mau ketiga. Jadi sudah ke tahap kedua. Jadi ini masih tiap-tiap kelas itu saya bentuk kelompok, kemudian kelompok-kelompok itulah yang nantinya mengusulkan keyakinan kelasnya dan itu dipresentasikan ke teman-temannya. Baru setelah semua keyakinan kelas itu terkumpul, itulah yang nanti akan dibahas lagi, mana yang detail, mana yang dilanjut, dan itulah yang akan disepakati bersama-sama di kelas. Jadi seperti itu, mirip seperti FGD ini, fokus group discussion. Kemudian berikutnya yang terakhir, ini keyakinan kelas benar-benar menghindari apa yang dinamakan kata-kata negatif Bapak Ibu. Jadi memang diusahakan kalau kita bersama anak-anak membuat keyakinan kelas itu menghindari stigma negatif. Jadi misalnya kalau anak kan kemarin sempat ada yang mengusulkan dilarang melepas sepatu di kelas saat jam pembelajaran. Jangan dilarang, artinya memakai sepatu saat KBM itu lebih bagus. Lebih ketika teman-teman membaca, mereka tidak langsung negatif, dilarang enggak, tapi memakai. Oh berarti saya harus memakai. Tapi dilarang akan menimbulkan potensi menimbulkan persepsi dilarang. Lalu coba suatu saat tak langgar, dilarang ya. Jadi memunculkan persepsi seperti itu, Pak. Lebih berpotensi memunculkan persepsi seperti itu. Jangan berlari juga seperti itu. Kecilan. Oke, itu ini nanti. Yang tinjau. Nah ini ketika keyakinan kelas itu langkah-langkahnya sudah selesai diskusi anak-anak, maka inilah langkahnya mulai tinjau kembali daftar curah pendapat atau diskusi anak-anak per kelompok itu, kemudian ditinjau bersama-sama secara di kelas ke depan semua ketika sudah jadi masing-masing keyakinan kelasnya. Kemudian yang terakhir dilekatkan di dinding kelas. Ini di beberapa kelas sudah ada yang selesai, cuma memang untuk
yang saat ini berproses, karena memang prosesnya ketika prestasi itu banyak sekali yang harus dibahas. Jadi memang agak lama. Jadi itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, pengertiannya artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, yang dibuat dan dibentuk dan disetujui oleh murid. Mungkin itu untuk keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut di belakang. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya langsung saja kepada belakangan aja. Sebelumnya. Bapak Ibu, silakan perhatikan di depan benda apa itu. Ini. Benda apa? Ada apa? Budaya peninggalan zaman batu. Alat untuk apa itu Pak Samsul? Itu adalah alat yang digunakan untuk bermacam-macam hal, berburu, bercocok tanam, mengupas, menguliti kulit binatang, dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi merupakan alat manusia praksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka membuat alat untuk makan, untuk bercocok tanam, untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia praksara memiliki motivasi untuk membuat senjata untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalkan binatang itu larinya cepat, otomatis yang dibuat adalah apa bagus? Panah. Gitu. Kalau misalkan binatangnya itu larinya lambat, ombak. Tadinya begitu. Ada ilustrasi dari saya Bapak Ibu, mohon di Pak Agus adalah guru PJK Semayam 1 Graksa. Pada kegiatan belajar mengajar, Pak Agus mendapati seorang murid bernama Ari yang sedang mendengarkan lagu menggunakan earphone pada HP-nya. Saat itu Pak Agus sedang memberi contoh praktek senam kebugaran. Pak Agus kesal dengan kelakuan Ari yang tidak memperhatikan contoh senam yang dipraktekkan. Jika berada pada situasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa alasan Ari melakukan tindakan tersebut? Monggo siapa yang ingin menjawab? Pak Agus. Pertanyaan jawab. Jika berada pada situasi tersebut, apa yang harus dilakukan, Pak Agus? Jika dapat dikompres, Pak, berarti di gini kan Pak ya? Terus ada yang lain? Hukum lari. Nah, kira-kira apa alasan Ari melakukan tindakan tersebut? Boring. Menarik. Ari tidak bisa senam, ya, karena terlalu letoy mungkin. Nah, jadi perlulah Bapak Ibu semua dan kita semuanya untuk mengetahui yang namanya 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami bareng-bareng tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Ada, nah, langsung bahasa Indonesia aja ya. 1, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, setelah melihat ini, kira-kira Ari tadi yang dilakukan Ari itu masuk ke mana, Bu, Bapak? Kesenangan. Hah? Kesenangan.
Karena mungkin tidak senang dengan lagu senam yang diberikan sama Pak Agus ini. Atau kebebasan ya bapaknya. Jadi tidak mau gerakan olahraga itu diatur-atur, dia tuh mau bikin gerakan sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang kebutuhan dasar hidup manusia berdasarkan Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup: cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Misalkan ada satu ilustrasi lagi. Karena kurang diperhatikan sama Ibu Yuanita, Andi merasa malas untuk belajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Andi? Kasih sayang. Berarti anak itu minta kurang kasih sayang, minta diperhatikan. Jadi murid-murid kita itu Bapak Ibu berbeda-beda satu sama lainnya, kebutuhannya berbeda-beda. Bahkan ada juga murid yang ingin mendapatkan pengakuan atau penguasaan. Contoh, pernah ada kasus yang saya alami Bapak Ibu. Waktu itu anak siswa IPS 12 ingin presentasi kelompoknya. Nah, siswa lain kelompok itu mencuri file presentasinya, Bu, dan dihapus presentasinya. Akhirnya kelompok yang ini presentasi itu kebingungan. Setelah saya selidiki, ternyata ada satu anak yang berbeda kelompok, ternyata tidak ingin dikalahkan sama kelompok yang satunya. Itu terjadi di murid kita Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar memahami 5 dasar kebutuhan dari manusia ini. Selanjutnya. Lalu kita mengenal di PGP, kita mengenal dunia berkualitas. Dr. William itu, dunia berkualitas seperti album foto terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup dan membuat hidup menjadi lebih bermakna. Ini salah satu aksi nyata yang saya lakukan kepada anak-anak, yaitu pembelajaran dengan mengedepankan kebermaknaan dalam belajar. Murid memiliki gambaran dunia berkualitas. Sebagai guru, ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jika guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu menurut Dr. William. Selanjutnya, nah, bagaimana mengetahui kebutuhan dasar murid? Nah, ini Bu, ada di PGT kami mendapatkan satu instrumen angket yang bisa dilihat. Nanti akan di-share sama Bu Kiki di Bapak Ibu di grup kedinasan ini. Itu salah satu contohnya aja. Kasih presentasinya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengetahui kebutuhan dasar murid? Cara yang paling simpel adalah menyebarkan angket Bapak Ibu, daripada menanyakan satu-satu, observasi satu-satu. Dengan kelas yang kita aja kan banyak dan siswanya juga lumayan. Nah, mintalah murid-murid Anda mengisi kuesioner dan kelompokkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi pada kebutuhan dasar. Cinta dan kasih sayang 1 sampai 10, kekuasaan 11 sampai 20, kebebasan 21 sampai 30, dan kesenangan 31 sampai 40. Sudah kami share di grup kedinasan Bapak Ibu. Itu adalah cara paling mudah untuk mengetahui kebutuhan dasar murid. Selanjutnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia praksara melakukan dengan cara yang berbeda dari satu manusia praksara dengan manusia praksara yang lain. Ada yang berburu karena tinggalnya di hutan. Kan tidak mungkin kalau di hutan itu kita mancing, ini tidak mungkin kan. Jadi berburu dan mengumpulkan makanan. Seandainya mereka bertemu pada satu tempat dan situasi tertentu, pasti akan terjadi sesuatu yang istimewa, juga luar biasa. Kita analogikan begini. Hasil buruan dari manusia praksara itu berupa daging-daging, kan? Daging-daging dari hewan buruannya. Pada saat itu manusia praksaranya sudah mengenal api. Otomatis daging yang dapat dari hasil buruan itu
di Panggang. Lalu ketemu sama grup atau kelompok manusia purba atau manusia praksara yang suka mencari makanan, meramu, mencari sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Nah, kita masuk selanjutnya. Nah ini di Panggang mendapatkan sayur-sayuran, mendapatkan buah-buahan. Maka jadilah apa, Bu? Jadilah lalapan. Jadi analoginya adalah di dalam kelas motivasi atau kebutuhan dasar peserta didik kita, murid kita itu berbeda-beda satu sama lain. Tapi itulah kebanggaannya, itulah istimewanya. Keperbedaan itu akan menjunjung tinggi yang namanya keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu merdeka belajar dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dibaca sendiri tuh. Nah, udah, terima kasih itu dari saya. Mungkin langsung saja kepada fungsi kontrol. Ya. Fungsi kontrol. Ya, Bu. Halapannya. Fungsi kontrol. Nah, baik. Sebelum ini Bapak Ibu dulu posisi kontrol, ada penghukum membuat merasa bersalah teman. Merasa bersalah teman memantau atau monitor. Yang terakhir adalah manager atau manager. Baik, untuk yang pertama. Di sini nanti akan coba diparodikan atau diperagakan oleh murid Mas Bohur Rezeki dan Bapak Guru Ari Wibowo. Pak Ziki, berulang-ulang kamu ya, selalu melanggar peraturan. Sudah datangnya jam 8. Ayo, tidak nambah 1 jam lagi, jam 9. Ini sering kali melanggar. Tahu hukumannya apa? Tahu? Kamu harus lari di lapangan. Ayo, lari sekarang. Ayo, lari. Jangan melawan ini melanggar lagi. Ini lama ini. Ini rasanya ngomong saya. Kamu melawan guru ya? Biar, kenapa? Salahnya tadi ya. Terima kasih atas peragaannya Bapak Ziki dan Pak Ari. Oke Bapak Ibu sekalian, yang sudah diparodikan atau diperagakan oleh Pak Ari dan Pak Ziki, kira-kira posisi kontrol yang manakah yang sudah dilakukan oleh Pak Ari? Menghukumkah? Membuat orang merasa bersalahkah? Temankah? Yang keberapa? Ada yang satu, ada yang dua. Oke, kenapa Pak Fendi menyampaikan membuat orang merasa bersalah? Yang kedua, alasannya apa Pak? Menanyakan langsung memvonis kenapa alasan itu sering seperti itu. Memvonis itu aja. Oke, apakah muncul di situ Pak Ziki akhirnya merasa bersalah? Tidak. Oke, yang tadi yang menyampaikan bahwa itu adalah penghukum siapa? Oke, Pak Ansori. Nanti Pak Ari langsung menyuruh Pak Ziki untuk lari dari lini lapangan. Jadi langsung dihukum tanpa adanya di situ mungkin disesuaikan seperti adanya poin. Jadi sesuai dengan kitanya sendiri aja. Itu ya alasannya Pak Ansori adalah yang dilakukan oleh Pak Ari langsung memberikan hukuman dan menjudge bahwa yang sudah Pak Ziki lakukan adalah melanggar peraturan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ansori? Setuju Pak Ansori atau setuju Pak Fendi? 1 atau 2?
Pilih aku atau dia? Pilih aku atau dia? 1 atau 2 Bapak Ibu? 1. Oke, bagaimana Bu Rizky Atusna ini? Jawaban yang benar adalah 1. Pilih aku aja gitu ya. Jangan gitu dia. Penghukum. Jadi tipe penghukum ini guru itu tanpa bertanya, tanpa menanyakan alasan, tanpa melihat keadaan, itu langsung menjudge anak dan menghukum, memberi sebuah konsekuensi atas tindakan kesalahannya. Nah, bagaimana untuk yang membuat orang merasa bersalah? Jadi tadi kan ada yang 2, 1 gitu ya. Monggo, ini ada 3 video, akan kami tampilkan. Bapak Ibu, monggo untuk dikritisi. Kira-kira 3 video itu masuk yang mana saja? Jadi ini biar tidak ngantuk begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita saling mengkritisi apa kira-kira video itu termasuk posisi kontrol yang mana. Halo, assalamualaikum. Halo, Rizky. Iya. Nak, ke Bu Anissa sebentar ya, ke depan ruang guru. Bu Anissa tunggu. Baik. Hei, silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Gimana kabarmu? Baik. Kalau Bu Anissa gimana? Alhamdulillah, baik juga. Tadi itu ya, Bu Anissa itu ngoreksi. Ini Bu Anissa langsung tanya ya. Bu Anissa tadi itu ngoreksi di GC. Kok 2 kali mengumpulkan tugas, kok Rizky belum mengumpulkan? Bukan punya saya kali, Bu. Masa? Ini loh Rizky, iya kan? Benar. Iya. Kenapa Ki? Mungkin karena akhir-akhir ini saya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk ekstrakurikuler, jadi tidak sempat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Terus kecapean terus tidur. Iya. Iya gitu ya. Oke sih, nggak masalah sih kalau cuma 1 kali. Tapi ini sudah lebih dari 1 kali. Oke ya? Iya, Bu. Gimana kalau misalkan kamu mencoba untuk menyelesaikan yang masih belum itu? Sanggup nggak? Sanggup ya? Iya. Oke ya. Demi Bu Anissa, karena kan kemarin Rizky sama Bu Anissa sudah ngobrol panjang, banyak. Saya tahu bahwa apapun yang sudah Rizky lakukan selama ini itu sudah memiliki niat dan tujuan yang baik. Oke ya? Iya, Bu. Kerjakan ya Ki ya. Baik. Oke, semangat. Kembali lagi ke kelas. Nanti segera dikumpulkan ya Nak ya. Iya. Mari, Oke, Bu. iya. Baik, itu adegan yang kedua. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah saya lakukan terhadap Rizky itu tadi? Pemantau sebagai monitor, teman, atau membuat orang merasa bersalah, atau mungkin manajerial. Yang ketiga ada teman. Oke Pak Tommy, alasannya seperti apa? Kenapa kok di situ teman? Lama-lama saya video itu memang Bu Anissa cocok jadi ibunya. Saya lihat sangat berwibawa sekali seorang ibu guru tidak langsung menghukum, tidak menyalahkan dan menanyakan alasannya kenapa. Dan cara komunikasinya sangat keluarga sekali. Jadi saya setuju di poin yang nomor 3. Jadi menganggap bukan sebagai penghukum atau langsung menyalahkan, menganggap jadi kayak temannya, kayak saudaranya. Jadi akhirnya si murid itu menjelaskan apa adanya. Terima kasih atas masukan dan sarannya Pak Tommy. Betul sekali ya, alasan dari Pak Tommy yang disampaikan bahwa yang saya coba peragakan di depan itu adalah guru posisi kontrol sebagai teman. Akan tetapi sebagai teman di sini ada hal yang kurang baik, yaitu apabila mungkin tidak dengan saya, siswa itu tidak melakukan hal yang sama.
Sehingga apabila mungkin nanti saya tinggalkan misalkan atau mungkin dengan guru yang lain, siswa tidak akan melakukan tugas itu secara kemauan dirinya sendiri. Alasannya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena karena saya sudah terlanjur dekat dengan Bu Anissa, nggak enak saya nanti kalau misalkan saya tidak menyelesaikan tugasnya. Oke, untuk peragaan yang selanjutnya, kira-kira posisi kontrol yang mana? Kalau keluar kelas mau kemana, mau ke WC, mau ke toilet, mau ke kamar mandi, sepatunya yang mau dipakai. Kecewa saya sama kamu, Sefa. Dan sudah tidak satu kali ini saya tegur kamu. Sudah satu kali ini saya kasih tahu kamu. Ya maaf Pak, tadi saya keburu-buru. Ya sudah, saya tidak mau melihat seperti ini lagi. Masa saya harus berkali-kali mengingatkan kamu tentang memakai sepatu kalau mau keluar kelas. Ini sekolah, Sefa, bukan lapangan, bukan pasar. Ya? Ya, maaf Pak, saya udah ulangi lagi nanti. Terus? Oke, kira-kira posisi kontrol yang mana? Monggo, silakan. Oke, pemantau, monitor, orang merasa bersalah atau manajerial, monggo disampaikan. Yang mana? Monggo Pak Samsul, silakan. Dalam video tadi Pak D atau Pak Ari tadi tidak hanya satu kali saya memperingatkan kamu beberapa kali. Jadi itu kan memantau sekali, dua kali, dan ini yang terakhir ya Le. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain mungkin siapa yang dulu? Bisati. Monggo Bisati. Kenapa kok membuat orang merasa bersalah? Kalau saya mengamati tadi, karena Pak Ari sudah menegur, kemudian anak itu bilang mohon maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Berarti dia merasa kalau dia itu sudah bersalah. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Sudah? Pak Topan. Pak Topan. Belum jawab. Saja. Yang mana Pak? Pak Topan. Pak Topan yang mana Pak Topan? Pak Topan dulu yang mana? Nomor 2, membuat orang lain merasa bersalah. Alasannya Pak Topan? Alasannya kenapa nomor 2? Karena dengan pendekatan yang manusiawi, akhirnya siswa itu akan merasa salah. Jadi dia tidak merasa dijudge, tapi pendekatan secara manusiawi dia sadar bahwa dirinya salah. Ya. Terima kasih Pak Topan. Jadi jawabannya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi tadi ada kata kamu sudah mengecewakan. Jadi kan seolah-olah ini sudah kayak memelas kepada murid dan membuat diri kita itu sudah sangat perhatian, akhirnya dikecewakan sama murid. Tapi dalam hal ini membuat orang lain merasa bersalah, ini ada akibatnya. Lebih parah daripada fungsi kontrol sebagai penghukum, karena murid akan menjadi pendendam kepada guru yang bersifat yang memiliki fungsi kontrol seperti itu. Memendam emosi, yang tertekan emosinya di dalam hatinya. Jadi lebih besar daripada penghukum. Ngecing lah bahasanya, itu ngecing. Jangan sampai ketemu Pak Ari lagi. Pak Ari jahat itu. Pak Ari sudah jelek, jahat lagi. Jahat itu Pak Ibu.
Selanjutnya Bu Diki. Bu Diki, aktor muda berbakat. Arsya ya? Iya Bu. Iya Arsya kelas berapa nak? Kelas 11 Bu. Kelas 11? IPA IPA 2. Ya Arsya baru datang ini? 2. Iya Bu. Iya. Barusan Bu Kiki dapat laporan dari Pos Satpam. Iya Bu. Apakah benar Arsya tidak memarkir sepedanya di belakang? Iya benar Bu, saya parkir di parkir ruang guru. Di ruang guru, di parkir tempat guru, di tempat parkir guru. Kenapa? Saya buru-buru. Buru-buru, iya. Tapi Arsya tahu kalau itu melanggar peraturan? Tahu. Peraturannya, bunyi peraturannya juga masih ingat ya? Akan ada poin ya yang Arsya dapatkan kalau melanggar tentang parkir ini. Berapa poinnya Arsya? 5 poin Bu. 5 poin? Yakin? Coba Bu Kiki kebetulan membawa ini surat catatan-catatan poin. Coba dibaca Arsya. Yang 5 poin apa saja? Nah ini termasuk nggak pakai? Iya 5 poin ya. Coba kalau yang parkir berapa? 10 poin. 10 poin Arsya. Jadi dapat berapa poin hari ini Arsya? 15 poin. 15 poin. Sudah cukup 15 poin Arsya? Mau dilanjut? Tidak. Tapi Arsya ikut begini habis ini ya. Kita ke BK, kita ketemu dengan Pak Ziki untuk memproses ya setidaknya untuk jera agar Arsya jera dan tidak mengulangi kesalahan itu. Oke, Sa? Ya, baik. Oke. Ayo kita berangkat sebelum ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Kira-kira masuk fungsi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ada yang pertama, kedua, ketiga? Pertama, hukum. Oke. Kelima, 4. Pemantau? Pawan 1. Hukum. Terima kasih. Jadi posisi guru tadi adalah penghukuman, tapi dengan cara mendidik. Pertama tadi tanya kena poin berapa, itu sudah mikir anak-anak ini itu sambil memantau tadi itu. Tapi hukumannya tadi tidak berupa fisik sesuai dengan aturan yang Kiki tadi sampaikan. Ini loh kena poin gini, makanya kita ke BK katanya itu. Berarti hukumannya ini sesuai dengan aturan gitu. Tidak ada fisik aturannya. Paling tidak dia dengan poin itu dicatat dan ke BK, tapi tidak dia apa-apakan. Dia sudah mikir ke depannya tidak mengulangi. Itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Alasannya mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain tidak setuju? Bida. Pak Tasron. Bida. Nanti yang jawabannya benar dapat hadiah dari Pak Tasron. Iya Pak ya. Tapi praktek Pak. Guru praktek Pak, guru praktek. Monggo Bu Ida, menurut Bu Ida masuk fungsi kontrol yang mana Bu Ida? Jadi kalau saya melihat 5 fungsi kontrol yang di sini, saya tidak tahu, masih belum tahu definisi 5 fungsi kontrol di sini ini seperti apa, sehingga saya menjawab berdasarkan versi saya saja. Oke, siap. Jadi kalau menurut saya ini mungkin yang kelima. Baik, manajerial ya Bu Ida? Manajerial. Kenapa? Ada aturan yang jelas di situ. Jadi guru bertugas sesuai dengan tugas fungsi pokok sebagai pendidik. Jadi memberi pendidikan kepada anak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di sekolahnya. Sehingga apa yang dilakukan itu memang berdasarkan sesuai dengan fungsinya sebagai pendidik, bukan karena ingin menghukum orang lain gitu. Itu kalau menurut saya. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya. Ini harapannya memang kalau terbiasa di kelas mungkin Bapak Ibu juga seperti itu ya, tidak langsung memberikan sebuah definisi misalkan tentang vektor, apakah vektor itu tidak, tapi
kira-kira apa kalau misalkan dari ini apa kan begitu ya beda ya. Nanti sesuai dengan Bapak Awan penghukum dan Bu Ida manajerial. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang setuju dengan Bu Ida atau Pak Awan atau mungkin ada jawaban lain. Oh oke, Bu Is. Monggo Bu Is. Terima kasih. Ini mungkin saya mencoba untuk ini termasuk kontrol yang keempat. Kontrol keempat, pemantau atau monitor. Ibu, alasannya kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar dan mendidik ini, tapi dalam pendidikan ini kita lihat bahwa guru itu juga memantau apakah siswa ini sudah melakukan atau istilahnya sudah melakukan tata tertib atau enggak. Siap. Jadi lebih jadi memantau dan memonitor apakah siswa itu sebenarnya masuk kelas saja, tapi juga disiplin dalam memarkir, disiplin dan sebagainya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ini sampun nggih Bapak Ibu. Oh Pak Taufan Pak Ziki ya. Silakan. Penghukum, manajerial, pemantau. Terima kasih. Kalau menurut saya 5 posisi kontrol ini kan bukan untuk menentukan mana yang benar mana yang salah. Jadi semuanya dilakukan. Tuh. Kalau saya setelah 1, 2, 3, 4, 5 semuanya dilakukan. Tuh. Lebih utamanya itu yang nomor 3. Jadi sebagai teman. Nah, kenapa saya beda sendiri? Karena saya lihat dari komunikasi. Kalau komunikasi antar pendidik dengan peserta didik itu nyaman, maka peserta didik juga akan mengungkapkan bahwa dia salah, dia akan ngomong yang enak juga. Tapi kalau di antar komunikasi, jadi utamanya di komunikasinya tidak bagus, maka peserta didik juga enggan mengungkapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Taufan. Berangkat ke sini tadi sudah sarapan atau masih belum? Masih belum Pak, karena buru-buru tadi Pak. Oh gitu. Akhirnya ini ya. Oh iya. Ketika sudah sampai di sini, apa yang Faton rasakan sehingga Faton harus ke sini? Ada yang ingin kamu sampaikan? Kira apa nih? Tadinya saya malamnya tuh masih ngerjakan tugas kebanyakan, jadi bangunnya tuh kesiangan Pak, jadinya buru-buru ke sini Pak, nggak bisa. Akhirnya hari ini datangnya lebih lambat dari biasanya. Biasanya datang jam berapa? 7 kurang 15 biasanya ada di sini. Oh, sekarang ini sudah jam berapa ini? Jam 7:04 sudah ya, 15 menit ya. Artinya ini ya lebih lambat dari biasanya ya. Di kelas kan ini Faton, ini kan kita Faton dan teman-teman termasuk juga dengan Wasikan kita sudah membuat apa yang kita namakan keyakinan kelas. Menurut kamu apa yang Faton lakukan hari ini itu bagaimana Le? Kalau kita berefleksi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya harusnya saya salah sih Pak. Kan keyakinan kelas tuh paling enggak telat tuh 10 menit telat gitu Pak. Tapi saya sudah lewat, jadi ya saya salah gitu. Artinya berapa menit Faton dari yang seharusnya keyakinan kelas toleransi kita terlambat, bisa kita toleransi terlambatan itu? Seharusnya 10 menit paling lambat gitu. Iya, berarti ini sudah lewat dari 10 menit. Oke. Artinya Faton sudah menyadari ya apa yang keyakinan kelas yang Faton belum bisa lakukan hari ini gitu. Oh, oke, Faton, ini kan Faton sudah tahu ya apa yang sudah Faton lakukan, kemudian keyakinan kelas apa yang masih belum Faton lakukan hari ini. Menurut Faton itu bisa diperbaiki enggak, Le? Harusnya saya harusnya bisa ya Pak. Bisa ya. Menurut Faton apakah Faton masih punya kesempatan atau masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki? Menurut Faton kalau masih kita tanya ke Faton? Saya harap gitu Pak. Saya punya kesempatan. Ya, artinya Faton yakin untuk bisa memperbaiki ya. Iya. Faton kan sudah ini yakin untuk memperbaiki.
kemudian sudah mengakui bahwa ada keyakinan kelas yang belum Faton lakukan dengan baik hari ini. Apa yang Faton rencanakan, yang akan Faton lakukan untuk bisa memperbaiki ini? Menurut Faton bagaimana? Ya, saya mungkin untuk ngatur gimana waktu belajar saya sama waktu tidur saya biar gak lembat lagi gitu, Pak. Oke, artinya untuk telat lagi. Oke, untuk memanajemen ini ya, memanajemen kegiatan waktu juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ini giliran saya. Jadi untuk yang terakhir adalah posisi kontrol yang harapannya memang bisa kita praktikkan bersama di akhir. Artinya ketika ya kita manajerial posisi manajerialnya adalah posisi yang diharapkan, posisi kontrol yang diharapkan dapat menjadi rujukan atau pegangan Bapak Ibu dalam menghadapi setiap peserta didik kita, terutama dalam hal ketika terjadi perilaku malaswa atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Karena pada posisi inilah kita berupaya untuk mengempower anak-anak atau memberdayakan anak-anak supaya mampu menyadari, kemudian menyadari dan juga mengetahui kira-kira apa sih yang akan saya lakukan ketika saya sudah melakukan ini, dan kira-kira ketika saya sudah melakukan ini, kegiatan ini, apakah saya masih bisa memperbaiki, dan kalaupun saya diberi kesempatan memperbaiki, saya ingin melakukan apa, saya mau merencanakan apa. Itulah yang selama ini mungkin perlu kita bisa terus kembangkan. Artinya kita tidak setback ke ini, tidak setback ke belakang. Artinya kenapa kamu melakukan ini, kamu loh harusnya tidak melakukan ini. Jadi tidak setback, artinya what's next ya. Jadi kalau ada 5W1H itu ditambahin satu lagi, yaitu what's next, atau apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Jadi posisi manajerial itu bagaimana membimbing anak-anak untuk what's next, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rencanakan ketika ini sudah terjadi. Jadi seperti itu Pak Bu. Jadi seperti kalau Pak Tovan tadi, sebenarnya semua posisi kontrol ini punya momennya masing-masing, mulai dari penghukum, pemantau, teman hingga manajerial. Cuma memang masing-masing punya plus minus, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun memang yang diharapkan untuk bisa kita capai ketika murid kita sudah siap untuk melaksanakan, yaitu di posisi manajerial Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada memantau. Harapannya setelah 4 itu sudah pernah kita lakukan, kita akan mencoba naik ke yang posisi ke-5, yaitu posisi manajerial. Artinya anak itu tidak lagi dapat judgement, tidak lagi mendapat hukuman, tapi mendapat tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas dirinya dan pilihannya. Jadi itu. Selama ini alhamdulillah beberapa sudah pernah saya lakukan, tapi memang ini adalah PR, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang pertama kali kita coba, dia sudah bisa melakukan, di berikutnya ternyata kita harus kembali ke posisi pemantau, ternyata kita harus kembali ke posisi membuat orang merasa bersalah. Ini hal yang tidak dipungkiri, tapi upaya yang kita lakukan sebaiknya memang kita menuju ke posisi manajerial, yaitu dengan tulus mengajak anak untuk memberdayakan dirinya, dan upayakan juga untuk menghindari di posisi penghukum terutama Bapak Ibu. Jadi karena kalau katanya teman-teman, kalau katanya ini yang kurang begitu suka dengan tidak begitu menyetujui dengan teori behaviornya Pavlov. Teorinya Pavlov itu justrulah yang melahirkan penghukum, yaitu bagaimana orang itu diibaratkan benda yang bisa dicocok hidungnya, dan ketika sudah dibiasakan dicocok hidungnya, dia akan mengikuti apa yang kita mau. Itulah teori Pavlov, dan kasarnya bahkan yang menentang teori Pavlov ini, yang behavior, para penentang teori behavior bahkan mengatakan mereka yang setia dengan teori Pavlov itu adalah para anjing Pavlov. Jadi harapannya lebih ke yang terakhir, yaitu manajerial. Mungkin itu Bapak Ibu untuk sharingnya. Terima kasih. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, kami punya
ilustrasi ini yang mungkin ya ini. Ya, jadi ini ilustrasi, yaitu ada sebuah ilustrasi. Di sini saya menyertakan ilustrasi Tony dan Yati. Jadi di sini Tony itu berkonflik dengan Yati. Jadi konflik awalnya yaitu ketika Yati menghina ya Bu ya, mengata-ngatai Tony. Kalau ayahnya Tony itu pengangguran dan tidak punya modal. Kemudian akhirnya Tony tiba-tiba langsung mendorong Yati sehingga terjatuh dan akhirnya si Yati menangis. Dua-duanya sama-sama menyampaikan ke Pak Ari dengan kondisi yang masing-masing dialami. Kira-kira bagaimana Anda menyikapinya? Menurut Bapak Ibu mungkin bisa sharing berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Ada konflik dua remaja, yang satu melakukan tindakan fisik dan yang satunya lagi tindakan verbal. Monggo mungkin Pak Tommy. Oke, terima kasih. Bukan Tommy tapi ya Tommy. Tony Pak. Ini maksudnya saya yang mau mengatasi masalah ini. Iya, artinya Pak Tony sebagai Pak Ari di sini. Kira-kira kalau jadi Pak Ari bagaimana? Ya, mengatasi anak Tony sama Yati ini ya. Okay. Menurut saya begini, anak tersebut sebenarnya benar-benar ingin memiliki jati diri masing-masing. Dia ingin diakui. Kadang anak SMA sekarang ini kepingin diakui jati dirinya. Jadi masih berkembangnya egoismenya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi ya tidak salah kalau yang perempuan itu mengatai seperti itu, dan si Tony-nya akhirnya dengan emosionalnya yang tinggi langsung dia refleks, langsung mendorong si Yati itu. Dia mungkin juga khilaf ya, lupa kalau Yati itu perempuan. Padahal perempuan itu harus lembut mengatakan. Jadi kita benar-benar harus lembut untuk mendekatinya agar hati wanita itu bisa luluh runtuh pada seorang pria. Tapi ini ceritanya kan murid ya. Murid sama murid. Yang ini muridnya, Iya. Tony muridnya Pak Tony sebagai Pak Tony sebagai Pak Ari. Sebagai Pak Ari. Jadi kalau saya sebagai Pak Ari, saya dudukkan permasalahannya. Kira-kira anak ini ada hubungan asmara enggak ya? Kalau memang enggak ada, berarti harus disidang masing-masing. Kalau ini salah, kalau ini benar. Ya. Jadi kita harus sebagai guru harus meluruskan mana yang salah. Emosional boleh, tapi hati harus dingin. Ya. Oke, berikan aplaus untuk Pak Tony. Terima kasih Pak Tommy, artinya Pak Tommy berusaha menunjukkan keduanya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin sharing berkaitan dengan ilustrasi berikut. Monggo, mungkin misalnya ada yang ingin menyampaikan. Ada yang. Oke, mulai lah. Jadi ini ada erat kaitannya dengan apa yang kami peroleh di CGP Bapak Ibu, yaitu restitusi. Kalau di bahasa hukum restitusi ini digunakan untuk mengembalikan ke posisi semula, yaitu, dan ini biasanya diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau di restitusi, kalau di hukum itu, tapi kalau di kita di pendidikan, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Artinya ini dalam artian bagaimana ketika kita menghadapi fenomena di mana anak-anak sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma tadi. Artinya ada insiden gitu. The next, kalau pengertiannya ini Bapak Ibu, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kata kuncinya di sini adalah memperbaiki
kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 kata kunci tersebut. Artinya kembali ke kelompok, kemudian karakternya lebih kuat, dan kesalahannya memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya Bu Kiki. Ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Jadi restitusi ini banyak sekali syaratnya. Jadi sesuatu baru disebut restitusi ketika memenuhi ciri-ciri ini, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, kemudian menuntun, dan yang berikutnya adalah fokus pada solusi. Jadi restitusi ini biasa dipakai oleh Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan posisi kontrol manajerial tadi, Bapak Ibu. Jadi prinsip posisi kontrol manajerial, kemudian caranya dengan melakukan restitusi. Dalam hal ini nanti lebih khusus disebut sebagai ini yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini yang berdasarkan teorinya Gons tadi ya. Ya, restitusinya Gons, bahasa Inggris Bapak Ibu, cuma di sini telah diterjemahkan oleh tim dari kementerian. Ada 3 ini Bapak Ibu, ada 3 sisi segitiga restitusi yang bisa menjadi masukan buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ketika misalnya menghadapi anak-anak yang sudah kadung terlanjur melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma misalnya, yaitu yang pertama pada sisi validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah, artinya kita memvalidasi pada anak tersebut, apakah dia menyadari bahwa itu keluar dari rel yang seharusnya. Jadi makanya ada pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, disinilah akhirnya muncul pengetahuan kita berkaitan dengan kebutuhan. Kira-kira ketika misalnya tadi Tony dan Yati melakukan apa yang mereka lakukan pada masing-masing temannya itu, kebutuhannya apa? Apa misalnya Tony ternyata kebutuhannya dia ingin temannya Yati menghargai atau cinta kasih sayang pada dirinya, sedangkan Tony ingin agar dia mendapat pengakuan bahwa ayahnya itu tidak menelantarkan dia, dan kamu jangan seenaknya ngomong terkait ayah saya meskipun ayah saya pengangguran. Jadi kita memvalidasi dulu kira-kira apa sih yang anak-anak kita ini butuhkan, di mana sih posisi mereka saat ini. Kira-kira ketika mereka mendorong, si Tony mendorong dan si Yati itu mengata-ngatai ayahnya Tony, mereka sudah tahu enggak hal itu sesuatu yang keliru apa tidak. Jadi itu yang pertama coba ditawarkan oleh Gons melalui segitiga restitusi ini. Berikutnya ada yang namanya ini Bapak Ibu, ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini pentingnya keyakinan kelas yang tadi telah saya sampaikan. Artinya ketika di kelas kita itu sudah membuat keyakinan kelas dan ada landasan-landasannya, kita bisa mengembalikan itu lagi kepada anak-anak yang ada di dalamnya. Ayo kita sudah punya keyakinan kelas, saling menghargai, saling menghormati. Kira-kira keyakinan mana yang masih belum kamu lakukan? Nah, jadi itu. Jadi apa namanya? Dipantulkan lagi kepada anaknya kira-kira apa yang belum dia lakukan dari tindakannya itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Artinya kita meskipun kita tahu bahwa anak-anak kita itu keliru dalam melaksanakan tindakan di sekolah, misalnya seperti ternyata dia terlambat, ternyata dia seperti tadi memukul temannya atau mendorong temannya, tapi kita wajib tetap menyampaikan bahwa walaupun ketika si anak ini sudah sadar akan kekeliruannya, kita tetap harus menguatkannya bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita tetap bangun fondasi dia, tidak meruntuhkan fondasi dia, tapi tetap berupaya meminta tanggung jawab dia. Jadi seperti itu Bapak. Jadi segitiga restitusi ini menjadi tawaran supaya Bapak Ibu benar-benar bisa menggali dari sisi yang paling dalam seorang peserta didik. Memang tidak mudah Bapak Ibu, karena kita harus tahu banyak hal mengenai anak itu, mulai kebutuhannya, kemudian bahkan ini
tidak bisa 1-2 kali Pak Ibu, mungkin harus beberapa kali, bahkan mungkin bisa 1 bulan belum selesai, bahkan mungkin bisa sampai 3 minggu. Karena yang kita hadapi adalah individu. Itulah yang membedakan profesi kita dengan profesi yang lain. Artinya ketika kita berupaya untuk mendidik anak, berarti kita berupaya untuk menguatkan karakternya dalam sebuah proses. Salah satunya adalah melalui segitiga restitusi. Tidak bisa seperti kita kayak menjadi data scientist, setelah kita melakukan coding, kemudian kita launching, akhirnya bisa membentuk Gojek dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu, karena yang kita hadapi adalah manusia. Sehingga segitiga restitusi ini pun mungkin bisa dilakukan dengan tidak urut, karena yang kita hadapi juga misalnya belum siap, tentunya ketika belum siap tentunya kita akan kesulitan misalnya melaksanakan restitusi ini. Jadi misalnya ketika anak itu masih dalam posisi ini ya, apa namanya ya, kalau di bahasa ini masih dalam posisi tantrum misalnya, ketika menjerit ya, ketika menjerit, maka kita harus stopping dulu dia, menghentikan dulu itu, baru kemudian masuk dengan restitusi. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang kami perlu sampaikan dan kami dapatkan dari PGP. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, waktu yang sudah diberikan kepada kami, serta dukungan-dukungan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Sudiarto, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk hari ini, kegiatan ini kami akhiri, kami tutup, dan sebagai laporan saja bahwa kami 1, 2, 3, 4 ini sudah melakukan aksi nyata di kelas kami, seperti yang sudah Pak Ziki lakukan tadi, seperti yang sudah ditampilkan adalah sebuah keyakinan kelas. Kemudian Pak Ari adalah pembelajaran bermakna dengan budaya positif. Kemudian Bu Kiki terwujudnya profil pelajar Pancasila, dan saya mengangkat budaya tomate, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih, yang semuanya kami masukkan materi restitusi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi